Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desti 013. Di sini saya akan membacakan beberapa materi dari pengantar manajemen, yaitu pengantar manajemen. Menurut saya, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai sebuah sasaran sesuai dengan target efektif dan dapat dilaksanakan dengan target yang telah diterapkan sebelumnya. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha dari para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang diterapkan atau STONER. Yang diatur dalam manajemen sebagaimana yaitu manusia, uang, material, mesin, metode, pasar. Siapa yang mengatur manajemen? Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui instruksi atau persuasi, sehingga 6 meter dan semua proses manajemen tertuju serta terarah pada tujuan tertentu, di mana harus diatur tegasnya peraturan harus dapat dilakukan dalam suatu organisasi, yaitu wadah atau tempat, sebab dalam wadah organisasi inilah tempat kerja sama proses manajemen pembagian kerja dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kenapa manajemen harus diatur? Karena agar berdaya lebih guna, terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Bagaimana harus mengatur dalam manajemen, yaitu kita harus bersifat persuasif dalam melakukan organisasi tersebut. Manajemen sebagai ilmu artinya mempunyai peranan penting dalam kehidupan karena manajemen salah satu untuk membentuk seseorang menjadi lebih baik. Manajemen sebagai seni sebagaimana artinya dalam manajemen orang yang mengatur seseorang mempunyai karakter, sikap, dan jiwa kepemimpinan dalam suatu perusahaan atau organisasi terhadap bawahannya berbeda-beda. Fungsi manajemen menurut para ahli yaitu perencanaan atau planning, yaitu sebagai dasar pemikiran dan tujuan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian atau organisation, yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahlian dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, pergerakan atau actuating, yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian. Yang keempat, pengawasan atau controlling, yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Yang kedua, menurut Henry Fayol, fungsi perencanaan planning, yaitu memikirkan yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Fungsi pengorganisasian atau organizing permudah manajemen dalam pengawasan dan menentukan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi sebelumnya. Fungsi memerintah atau commanding, fungsi pengorganisasian atau coordinating, fungsi pengawasan controlling. Pertemuan kedua yaitu manajemen dan lingkungannya. Nah, tujuan manajemen dan lingkungannya secara menyeluruh dari penerapan sistem manajemen lingkungan atau SML ISO 1401 sebagai standar internasional, yaitu untuk mendukung pencemaran yang seimbang dengan kebutuhan sosial ekonomi, meningkatkan kinerja lingkungan. Adapun jenis-jenis lingkungan dalam manajemen yaitu lingkungan eksternal, sebagaimana lembaga atau kekuatan luar yang berada di luar organisasi tertentu yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi itu. Jenis lingkungan yang kedua yaitu eksternal, yang termasuk dalam lingkungan eksternal di dalam organisasi terdapat pihak-pihak yang berkepentingan. Pertemuan ketiga yaitu evolusi dan teori manajemen. Menurut Adam Smith mengatakan bahwa mengapa Adam Smith dianggap mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen, karena buku yang diterbitkan dan menjadi doktrin para ahli ekonomi berjudul The Wealth of Nations.
Frederick Winslow Taylor pada tahun 1991 berkembang apa disebut dengan manajemen ilmiah. Taylor dikenal dengan metode yang ditemukannya yang dikenal dengan Time and Motion Student. Harry L. Gunn memperkenalkan sistem bonus harian dan bonus untuk para mondor. The Gilberts, Frank and Lillian Gilbert, mempelajari pengaturan kerja guna menghilangkan gerak tangan dan tubuh yang sia-sia. Yang selanjutnya adalah planning. Pengertian planning di sini merupakan salah satu dari 4 fungsi dasar manajemen. Dalam keempat fungsi tersebut, perencanaan menduduki pertama sebagai fungsi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, demikian tujuan perencanaan sebagai berikut. Tujuan perencanaan ini adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memprioritaskan risiko ketika prestasi yang akan terjadi dalam suatu organisasi. Jenis-jenis perencanaan dalam organisasi yaitu perencanaan strategis, perencanaan statis, perencanaan operasional. Selanjutnya, organizing atau perorganisasian. Perorganisasian merupakan salah satu fungsi dari manajemen secara umum. Perorganisasian dapat dilakukan sebagai proses penyusunan struktur organisasi dengan tujuan, sumber, dan lingkungannya. Kenapa organisasi sangat penting dalam manajemen? Karena organisasi adalah syarat utama adanya manajemen. Tanpa ada organisasi manajemen itu tidak akan ada alat pelaksana proses manajemen dalam mencapai tujuannya. Unsur-unsur dalam organisasi tersebut yaitu: pertama, personil atau man; kedua, kerjasama atau teamwork; ketiga, tujuan organisasi; keempat, peralatan atau equipment; kelima, lingkungan atau environment; keenam, sumber daya alam atau SDA. Proses perorganisasian terdiri dari: 1. Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Yang kedua, penentuan kegiatan, sebagaimana kegiatan yang akan dilakukan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, pengelompokan kegiatan-kegiatan. Yang keempat, pendelegasian wewenang. Yang kelima, tentang kendali. Keenam, peranan perorangan, sebagaimana peran yang ditujui seseorang dalam organisasi tersebut. Yang ketujuh, tipe dari organisasi, sebagaimana tipe-tipe yang akan dikerjakan dalam organisasi tersebut. Yang kedelapan, struktur organisasi. Selanjutnya, pengisian jabatan atau staffing. Staffing ini merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh karyawan jabatan kosong dalam suatu organisasi perusahaan. Tujuannya yaitu agar semua jabatan yang ada di dalam suatu organisasi itu ada pejabatnya yang menduduki pejabat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan jabatan yang diberikan, sehingga apa yang menjadi sasaran perusahaan itu dengan sendirinya akan tercapai. Pokok masalah yang akan dipelajari dalam fungsi pengisian jabatan yaitu: yang pertama, penggadaian. Sebagaimana pegadaian ini kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan barang atau jasa ini dipilih setelah melewati proses seleksi yang disebut tender. Yang kedua, penarikan atau rekrutmen. Sebagaimana proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Menurut Hasibuan yang pada tahun 2007, penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja yang ada di dalam suatu perusahaan. Penarikan dapat disimpulkan bahwa penarikan rekrutmen tenaga kerja merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di dalam lingkungan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Teknik-teknik penarikan yaitu: centralized recruitment teknik. Kedua, decentralized recruitment. Ketiga, seleksi. Keempat,
penempatan, kelima pemberhentian. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.